Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok kewirausahaan dari Universitas Negeri Makassar akan mewawancarai salah satu pemilik kafe Titik Awal, dan perkenalkan, saya Andirmia Sahia bersama partner saya Kartika Sinar Afdalia dan Siti Kania Rahmatika. Oke, baik, jadi hari ini kita bersama owner dari kafe Titik Awal. Nah, mungkin kakak bisa perkenalkan diri, nama dan backgroundnya. Backgroundnya seperti apa? Apakah kakak ini seorang mahasiswa atau bagaimana? Oh iya. Nama saya Feril, biasa dipanggil Eril. Saya saat ini kuliah juga mahasiswa teologi filsafat di Universitas STT Jeffrey Makassar. Baiklah Kak, sebelumnya apa yang melatar belakangi Kakak menjadi seorang wirausaha dan membuka kafe ini? Sebenarnya kafe ini ada kami juga ada kegiatan sosial sih. Jadi kafe ini juga untuk tolong teman-teman yang contohnya karyawan saya yang itu baru bebas dari penjara juga. Jadi untuk tolong teman-teman yang punya background seperti itu. Gitu. Oke Kak, jadi apakah kafe ini adalah usaha utama kakak atau ini hanya sampingan begitu? Ini utama. Baik Kak, dari kafe ini apakah kakak bangga dengan usaha kakak? Saat ini belum maksimal, menurut saya belum maksimal. Jadi belum bisa rekrut banyak teman-teman. Apa saja tanggung jawab Kakak sebagai pemilik atau owner untuk usaha Kakak ini? Tanggung jawab saya selain saya owner sini, saya juga kerja sih di sini. Selain saya pemilik, saya juga kerja di sini. Dan teman-teman yang saya pekerjakan di sini juga saya kasih tinggal di sini di atas. Dalam menjalankan usaha Kakak ini, apakah keputusan tentang kafe ini Kakak ambil sendiri atau ada orang lain yang membantu Kakak? Ada teman yang bantu. Oke Kak, jadi dalam menjalankan usaha ini bagaimana sikap kakak selama ini selama pelanggan dalam melayani? Baik sih, seperti pelayan pada umumnya. Baik Kak, kalau melihat usaha kakak ini, apakah kakak sudah punya rencana untuk membuka cabang baru atau kakak masih mengembangkan usaha yang ini? Masih mengembangkan usaha yang ini. Sekarang ada sampingan di belakang juga sablon sih. Jadi di ruangan belakang ada tempat cetak baju. Kak, bagaimana cara Kakak untuk mempromosikan usaha Kakak ini? Media sosial sih paling. Iya. Digital marketing. Bagaimana cara menentukan produk apa saja yang akan dibuat di sini Kak, dan bagaimana cara menentukan seperti sablon yang dibaru itu, bagaimana cara Kak membuka ini? Memikirkan apa yang harus dilakukan? Kalau menu-menu di sini sebenarnya ini bantuan dari teman-teman sih yang kasih masukan. Jujur kami di sini tidak ada basic sebenarnya, nol basic memang. Jadi pertama buka ini memang kami diajar dari teman-teman yang secara sukarela memang datang untuk bantu. Mengenai sablon itu memang sebenarnya basic kami di situ. Kalau saya pribadi, saya basicnya nyablon. Oke Kak, jadi bagaimana cara kakak untuk mengatur jam buka dan tutup kafe ini? Sebenarnya kami lihat jam rame sih. Kafe ini buka dari jam 6, tutup jam 12. Awalnya buka jam 10, tapi karena kita jualan nasi kuning, dan nasi kuning itu sebenarnya itu sarapan pada jam-jam 6. Jadi kita mulai bukanya jam 6. Ini sebenarnya untuk meningkatkan pemasukan aja sih.
Dari kakak tadi kan bilang kalau kakak tidak punya basic di sini. Tapi kenapa kakak mau untuk memulai usaha ini? Karena menurut saya ini yang relevan untuk bisa membantu teman-teman saat ini. Kalau saya pilih sablon dari awal mungkin belum bisa panggil banyak teman-teman. Tapi kalau kafe kan menurut saya kafe bisa ajak banyak teman sih ke sini. Kalau kak ini didirikannya dari kapan ya? Ini sudah setahun lebih sih. Seingat saya bulan 6 tahun lalu. Sejauh ini kak, apakah kakak sudah merasakan pasang surutnya dari ramainya kafe, dari tidak ramainya kafe, dan bagaimana cara kakak menyikapi sikap itu? Sudah sih. Saya sudah rasakan semua sih. Mau dibilang rame-rame sekali juga enggak ya kalau di sini. Cuman kalau dibilang cukup untuk operasional dan gaji karyawan cukup lah. Untuk menyikapi ya memang ada masa-masa sulit yang memang sepi sekali kemarin-kemarin, dan ya justru itu menjadi tantangan kami di sini untuk lebih mempromosikan lagi. Apakah kak kalau misalkan dari pengunjung-pengunjung itu mulai turun, apakah kakak punya terbesit bahwa sudahlah kita tutup saja kafenya, ataukah tetap mau membangun kembali dan meningkatkan kualitas kafenya kak? Tidak pernah ada pikiran untuk berhenti sampai sini. Jadi bagaimana cara kakak untuk mempertahankan eksistensi usaha kakak? Ya dengan tetap sesuai standar operasional pengerjaan sih, sama lebih tingkatkan untuk digital marketingnya, promo lewat sosial media seperti itu. Jadi ada kakak kayak planning ke depannya supaya makin berhasil ini usaha? Kami rencana mau tambah-tambah dulu aja dulu. Jadi kita lagi lihat-lihat menu-menu mana yang lagi booming saat ini. Jadi kalau untuk usaha sablon kakak ada perlakuan khusus kayak misal mau ditambah karyawan atau apanya? Untuk sablon juga kami juga rencana untuk tambah karyawan. Cuman karena pasaran sekarang belum mencukupi untuk gaji karyawan lebih banyak, jadi kami masih tetap di situ. Sebenarnya ini tergantung pemasaran sih. Kalau sudah semakin meningkat pasti kami akan tambah, karena usaha sablon itu pun itu saya dan teman buka untuk tolong teman-teman yang di salah satunya di batas kota itu, yang pengamen di batas kota. Jadi ini usaha kakak dibangun bersama teman-teman kakak. Ya. Atas dasar kayak kemanusiaan. Ya, memang saya dan teman-teman bergerak di bidang sosial. Jadi kami untuk saat ini target kami memang menolong teman-teman yang ex-napi dan juga teman-teman anak-anak jalanan, secara khusus anak pangsi. Baik kak, terima kasih atas cakap-cakap kita hari ini. Semoga cakap-cakap hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan ke teman-teman yang lain dari luar sana. Harapan kami dari UNM itu semoga kakak tetap jaya dan sukses terus, dan semoga dapat dilancarkan rezekinya untuk melanjutkan usaha ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal kayak misal Kadang juga sih, kadang. Cuma karena saya sengaja ambil kelas ekstensi karena kelas ekstensi memang fleksibel sih. Kan itu memang kelas pekerja memang. Jadi kita agak fleksibel kalau soal tugas-tugas.
Kan saya dengar tadi kan kita butuh karyawan dari tenaga sabta. Nah, kalau misalkan ada tiba-tiba dari kayak mahasiswa-mahasiswa yang datang mau jadi pekerja tak, sedangkan dia kayak misalkan dia kuliahnya dari pagi sampai sore begitu, apakah kita tetap terima atau bagaimana? Oh, untuk saat ini seperti yang saya bilang tadi, target saya memang mau tolong teman-teman dulu. Memang yang saat ini yang karyawan saya juga yang kerja di Sablon memang 2 orang itu dari anak batas kota, pengamen di batas kota. Iya Kak, biasa memang di batas kota kan banyak kan pengalaman-pengalaman. Nah, itu kebanyakan dari mereka teman saya sekarang sih. Memang saya sering melakukan kegiatan sosial ke situ. Entah kegiatan kayak pemeriksaan kesehatan, penyediaan lapangan kerja. Kadang kami juga di sini kemarin juga kalau ada kegiatan sini kayak literasi dari teman-teman kampus, pasti saya undang mereka juga untuk ke sini. Setiap ada kegiatan saya ajak mereka untuk bisa berbaur, karena menurut saya mereka adalah golongan orang-orang yang tidak pada umumnya, seperti itu. Dan menurut saya mereka adalah kelompok kaum terabaikan lah, karena orang jarang mau pikirkan mereka kalau lihat dari penampilan mereka seperti itu. Saya penasaran nih Kak, bagaimana awalnya kenapa kita bisa langsung bilang, oh saya mau buat begini karena untuk menolong ini? Sebenarnya saya juga punya background situ sih. Saya pernah di penjara satu kamar juga dengan dia. Saya juga pernah hidup di jalan sih. Cuman karena Allah tolong jadi sekarang sudah bisa berbagi. Iya, jadi dari pengalaman yang harus Nah, saya pikir begitu sih. Kalau saya bisa maju, bisa keluar dari situ, pasti mereka juga bisa. Iya. Karena saya punya banyak teman-teman juga yang memotivasi saya sampai saat ini. Yang saat ini usaha barber mereka sama usaha kayak Immortal sama banyak barbershop di Makassar sih yang punya teman saya itu yang memang mereka dulunya dari anak-anak jalanan juga. Nah, sekarang sudah sukses dan ya mereka lah salah satu motivasi saya. jadi kayak merintis dari bawah nih kayak Jadi itu Kak, orang tua selama ini support di dengan usaha Kak? Pasti support, pasti. Cerita kakak ini cukup menarik karena kan kita bisa lihat Kak dari pandangan orang luar itu kayak dari tanggapan dari napi pasti bilang agaknya nakal begitu. Dari cerita kakak bisa membangun orang-orang luar bahwa dari napi itu belum tentu hanya nakal, banyak buktinya dari napi membuat usaha-usaha untuk membentuk orang lain. Dia selamanya buruk kok yang Kan notabene kalau narapidana kan menarik sekali. Iya, menarik sekali untuk